Saya singgung bahwa ilah-ilah yang lain itu adalah ilah-ilah yang direkayasa oleh manusia, yang terlihat sempurna, dibikin-bikin sempurna supaya terlihat Allahnya itu tidak pernah mengalami kekalahan, tidak pernah mengalami penderitaan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu menyelamatkan kita ke surga, tidak mampu menanggung dosa kita. Bahkan harus kita sendiri yang menanggung dosa kita. Itulah ilah-ilah yang dipercayai di luar Kristen. Halo sobat semua, kembali di dalam Denaro Naruh Sabda. Senang kembali kita boleh bertemu. Kali ini di dalam penantian perayaan Paskah. Saya rasa ini sangat penting untuk kita ketahui, karena ini meneguhkan iman kita, bagaimana Tuhan kita ternyata bukanlah Tuhan yang mungkin selama ini kita kenal. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang menyangka Tuhan yang kita imani itu juga adalah Tuhan yang diimani oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Ya, kalau kita baca dari sebuah teks Matius 27 ayat 27 sampai 31, LAI memberikan judul yaitu Yesus yang diolok-olokkan. Ayat 27, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Kalau sudah mengolok-olokkan dia, mereka mengenakan pakaiannya kembali, ya, kemudian membawanya keluar untuk disalibkan. Nah, di dalam Matius 27 ini seolah-olah kita kehilangan pamor atau wibawa daripada Tuhan kita yang maha perkasa. Karena dunia ini, ya, kita harus setuju bahwa dunia memandang Tuhan atau Sang Pencipta itu sebagai sosok yang tidak akan pernah mengalami yang namanya kekalahan, juga tidak akan pernah mengalami yang namanya penderitaan. Ya, bahkan sebuah agama mengatakan kalau kita menyamakan Tuhan dengan makhluk, maka kita sudah dianggap sebagai kafir gitu ya. Mungkin ketika Yesus dibawa ke hadapan imam besar, yaitu Kayafas begitu ya. Yesus sempat mengatakan bahwa kalau kamu akan melihat anak manusia, maksudnya dirinya itu duduk ya di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya imam besar mengoyakkan pakaiannya dan mengatakan dia telah menghujat Allah. Nah, kita tarik satu pasal sebelumnya itu ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ya, dia sempat menunjukkan kemahaperkasaannya, kemahakuasaannya ketika dia dicari oleh para prajurit-prajurit Romawi. Yesus mengatakan, akulah dia yang kamu cari. Dan ketika Yesus mengatakan itu, maka prajurit-prajurit seketika itu juga mundur, ya, kemudian terjatuh. Karena ada kuasa pada Yesus Kristus. Bahkan kemudian ketika salah seorang muridnya itu membela Yesus Kristus dengan meletakkan pedangnya kepada telinga seorang prajurit, ya, maka Yesus mengatakan, sarungkan kembali pedang itu, ya. Apa kamu tidak menyangka bahwa aku, ya, dapat meminta kepada Bapa untuk mengirimkan pasukan malaikat untuk membantu aku. Artinya Yesus tidak kehilangan kemahakuasaannya sama sekali ketika itu. Tetapi Yesus memilih untuk tetap ditangkap dan dibawa diadili. Sampai Matius 27 ini kita lihat Yesus juga memilih dirinya untuk diolok-olok, disesah. Kita mungkin dibuat kesal gitu ya Sobat Taro ya, oleh tulisan Matius ini. Ya. Bagaimana kita yang mungkin orang Kristen itu mengharapkan sosok Tuhan yang hebat, yang sempurna. Bukankah itu adalah Tuhan-Tuhan yang diimani juga oleh agama lain, yang diidam-idamkan oleh agama lain, oleh orang-orang, semua orang gitu ya. Jadi kalau seandainya kita misalkan punya idola, punya jagoan, misalkan saya tuh dulu penggemar Smackdown gitu ya, saya punya seorang jagoan, kemudian jagoan saya ini kalah gitu ya, maka saya akan berusaha untuk memerankan dirinya, kemudian saya main Smackdown dengan teman saya. Supaya apa? Supaya saya seolah-olah membuat jagoan saya menang. Meskipun itu di dunia hayalan gitu ya. Atau saya mungkin main PlayStation, main Smackdown. Supaya jagoan saya di dunia hayalan saya menang. Meskipun di kenyataannya kalah gitu ya. Nah, jadi bukankah itu artinya kalau kita ingin, Tuhan kita selalu ingin terlihat sempurna. Itu pun adalah bahwa Tuhan kita sebenarnya direkayasa oleh diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak tampak kalah. Supaya tidak tampak penderita. Itu adalah Tuhan yang dibuat oleh nafsu kita.
keinginan kita, egois kita. Bukan Tuhan yang adalah Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri yang menunjukkan kemahakuasaan. Maka dari itu saya bisa memaklumi ketika Matius menulis Injil Matius ini gitu ya, tidak dikurang-kurangi, bahkan dia dengan berani gamblang menuliskan Tuhannya diolok-olokkan. Itu adalah satu hal yang positif, berarti mengatakan bahwa Alkitab, firman Tuhan, sabda Allah itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, fakta yang sesungguhnya. Makanya Matius tidak malu dan tidak merasa ini harus dihapus dari kanon Alkitab. Karena jangan salah, Sobat Naro semua, dunia ini mulai membalikan fokus atau membalikan tujuan atau membalikan pandangan kita bergeser dari Tuhan kepada kehebatan-kehebatan dunia. Ya, kalau kita tahu mahkota ya adalah lambang daripada kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan seorang raja. Mahkota yang bersinar, mahkota yang terbuat dari emas. Itulah biasanya dipakai oleh raja. Tetapi di ayat ini tadi kita baca bahwa Yesus dikenakan mahkota duri. Artinya Yesus itu dianggap sebagai raja yang miskin, melarat, menderita, penyakitan. Apalagi dia disembah oleh para prajurit Romawi yang tidak mengerti budaya Yahudi, yang tidak kenal Allah Yahudi, tapi mereka berani loh sujud di hadapan raja Yahudi. Artinya kan mungkin mereka dalam hati mengatakan Yesus ini adalah raja-rajaan, raja pura-pura. Mereka tidak sesungguhnya benar-benar meyakini Yesus adalah raja. Meskipun mereka mengenakan jubah ungu yang merupakan lambang kejayaan seorang raja, lambang kemegahan seorang raja, dan juga memberikan buluh ya, yang lambang tongkat kekuasaan seorang raja. Tapi justru dengan tongkat itu mereka ambil dan mereka pukulkan kepada Yesus. Dan Yesus tidak melawan, Yesus tidak melakukan apa-apa. Bahkan Yesus dipukul, diludahi gitu ya. Kita bayangkan, raja yang diperlukan seperti itu. Saya mengingat bagaimana ketika masa kecil, mungkin umur 5 tahun atau 6 tahun, anak-anak kecil itu pasti pernah memainkan main raja-rajaan ya. Mereka akan coba mungkin buat mahkota dengan kertas, dengan kardus. Mungkin ayah mereka akan pura-pura menjadi prajurit, kemudian pura-pura untuk hormat dan mematuhi apa yang anaknya inginkan, perintahkan. Tetapi itu di dalam hati ayahnya tahu bahwa itu adalah pura-pura, itu adalah main-mainan. Maka itu pun yang ditunjukkan Tuhan kita. Yang dilakukan oleh para prajurit kepada Yesus Kristus. Makanya jangan buru-buru ya. Ini saya tekankan. Kalau kita misalkan dipuji oleh orang lain. Karena apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia dipuji sebagai raja orang Yahudi dan disembah oleh orang-orang Romawi. Itu adalah olok-olokan. Sekali lagi itu adalah ejek-ejekan. Bisa jadi ketika kita dipuji, misalkan kita dipuji sebagai, oh kamu orang yang ganteng, orang yang cantik, kamu orang yang pintar, kamu orang yang hebat. Bisa jadi itu bukan pujian yang keluar dari hati. Bisa jadi di balik itu ada sesuatu yang tidak bisa belum kita mengerti. Ya, makanya sih tidak langsung senang kalau ada orang yang memuji saya. Ya, kita harus keluarkan dulu nih cermin 1 meter kali 1 meter kalau perlu untuk kita boleh bercermin. Benar nggak yang dikatakan orang lain tentang kita? Dunia sudah membalikan ini. Dunia sudah membalikan pusat perhatian kita. Contohnya kalian anak-anak yang masih muda, masih remaja. Mungkin kalian boleh mengidolakan artis-artis K-pop, artis-artis Korea gitu ya, yang secara fisik dilihat tampan, dilihat cantik. Tetapi kalian secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya kalian kalau benar-benar fokus kalian diarahkan ke sana dan kalian sampai melupakan Tuhan dalam hidup kalian, tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas, tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kalian, maka kalian sudah terjebak dengan dunia. Ya, karena dunia meletakkan kemuliaannya pada mahkota yang bersinar, pada artis-artis K-pop yang mungkin mempercantik dirinya dengan operasi plastik dan lain sebagainya macamnya. Sehingga ketika kalian sendiri diminta tampil di depan panggung untuk melayani Tuhan, kalian akan kurang percaya diri. Kenapa? Karena kalian tidak memiliki kecantikan itu. Kalian tidak memiliki mahkota kemuliaan yang dimiliki oleh aktor-aktor Korea. Sedikit saja mungkin wajah kalian jerawatan. Aduh, jerawatan ya. Kalau bisa mah nantilah minggu depan. Aduh, sakit gigi lagi bengkak gigi saya. Padahal dia malu untuk tampil di hadapan jemaat. Tidak sadar kan kalian? Karena itu, bertobatlah kalau kalian anak-anak muda masih meletakkan kemuliaan, kehebatan itu pada
mahkota yang bersinar. Karena itu adalah justru mahkota yang kalau dicopot akan hilang sekejap mata. Sementara sifatnya, ya fana. Tetapi Yesus Kristus sebaliknya mengajarkan bagaimana mahkota kemuliaan itu justru terletak di dalam mahkota yang dianggap hina, yaitu mahkota duri yang dikenakan kepadanya. Ya, di dalam Galatia 3 ayat 13 mengatakan bahwa Yesus Kristus dijadikan kutuk, menjadi kutuk. Demi apa? Demi membebaskan kita daripada kutuk hukum Taurat. Di dalam bahasa aslinya mengatakan ya, henetetos huper hemin. Ya, katara. Jadi henetetos huper umin katara itu, katara di sana artinya kutuk yang menghasilkan hukuman langsung dari Allah. Jadi Yesus ketika menjadikan dirinya kutuk dan terkutuk di hadapan manusia, ketika itu pun Yesus mendapatkan hukuman langsung daripada Bapaknya di surga. Menanggung hukuman yang harusnya tidak ditanggung dirinya, yang harusnya ditanggung kita sebagai orang berdosa. Karena ada satu lagi ya, bahasa asli dari kutuk yaitu anatema. Nah, kalau anatema ini hanya sebatas label saja, jadi tidak langsung menghasilkan hukuman. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh gereja Katolik kepada kita orang gereja Protestan. Mereka menganatema kita, mereka mengutuk kita, artinya mereka melabeli kita sebagai orang-orang yang terpisah dari Katolik. Tapi tidak langsung menghasilkan hukuman untuk kita kan, mending yang mana? Kita kenakan mahkota kemuliaan yang bersinar di dunia ini, tapi begitu dicopot, hilang kemuliaannya. Atau kita gunakan mungkin mahkota yang jelek, yang tidak semarak di hadapan dunia, tetapi membawa kemuliaan kekal. Kita diselamatkan oleh Yesus ke surga. Ya, jadi yang pertama, di dalam Matius pasal 27 ini kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan seolah-olah kehilangan pamor dan wibawanya di hadapan dunia. Nah, tetapi yang kedua ya adalah meskipun Yesus kehilangan pamor itu, kehilangan wibawa itu, tapi Yesus tetap bekerja di tengah-tengah hilangnya pamor yang dia miliki. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah seorang yang bernama Pilatus. Kita kenal ya, yang namanya Pilatus. Ini adalah otak daripada penyesahan yang dilakukan kepada Yesus Kristus. Meskipun itu secara hukum legal dilakukan ya, karena memang itu menjadi hukum Romawi. Kalau ada seorang yang divonis atau seorang penjahat. Tetapi apapun alasannya, Pilatus adalah otak penyesahan yang kemudian dilakukan oleh para prajurit Romawi kepada Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal ke-19 ayat ke-10, Pilatus mengatakan, kenapa kamu diam saja Yesus? Kenapa kamu gak mau ngomong sepatah kata pun? Tidakkah kamu mengetahui bahwa aku ini berkuasa buat membebaskan kamu ataupun juga berkuasa untuk menyalibkan kamu? Tapi kata Yesus menjawab apa? Dia menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun atas diriku, kecuali kuasa itu diberikan kepadamu dari atas. Dan dikatakan lagi, sebab orang yang menyerahkan aku kepadamu, maksudnya adalah Yudas Iskariot, dosanya lebih besar daripada engkau, daripada kamu. Artinya apa? Meskipun Pilatus berkuasa, tetapi kalau kuasa itu tidak diberikan oleh Tuhan kepada dirinya, dia tidak bisa. Ya. Dan di ayat selanjutnya, mulai saat itu Pilatus ya kena mental dia. Ya, dia langsung berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya yakin dalam hatinya sudah terjadi berkecamuk gitu ya. Aduh, jangan-jangan benar yang dikatakan orang-orang bahwa dia ini adalah anak Allah, bahwa dia ini adalah utusan daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam catatan sejarah, misalkan di abad kedua, seorang teolog bernama Tertullian ya mengatakan bahwa kemudian hari Pilatus bertobat dan menjadi seorang Kristen. Meskipun tidak terlihat secara langsung begitu ya. Tapi saya pun percaya bahwa Pilatus ini sebenarnya merasa terbuka hatinya, terketuk oleh karena perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Jadi tengah-tengah Yesus yang sedang dalam tekanan mungkin, yang sedang dalam kehilangan pamornya, kewibawaannya, tapi Yesus tetap bekerja, tidak berhenti, tidak kalah. Yesus tidak game over. Bukankah dunia ini ya berkata, kalau kita jatuh dalam dalam keterpurukan, kita mungkin divonis sebagai orang yang bersalah, yang berdosa. Kita mungkin divonis sebagai seorang koruptor, seorang pezina. Maka dunia akan bersorak-sorai dan mengatakan, kamu sudah game over, kamu sudah tamat riwayat. Tapi kalau kita lihat apa yang dialami oleh Pilatus, ternyata Tuhan Yesus memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Kalau Pilatus mau
di kemudian hari mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita pun, selama kita masih mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, meskipun kita mungkin jatuh dalam dosa, kesalahan, ya, meskipun mungkin dosa itu terlihat menjijikan, tapi selalu ada rencana dan pekerjaan Allah. Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita, di tengah-tengah keterpurukan kita. Dan selanjutnya, kita lihat bagaimana, meskipun tadi Tuhan Yesus kehilangan pamornya, ya, meskipun saat ini mungkin kita lihat bagaimana Kristen kehilangan pamor, di mana ketika artis-artis Kristen banyak yang murtad, ya, dimana ketika kemarin-kemarin ada banyak pelaku-pelaku koruptor yang mungkin beragama Kristen kelihatannya gitu ya, mungkin kita kehilangan pamornya di hadapan masyarakat dunia, apalagi Kristen mungkin kita sebagai orang minoritas di negara ini, kita sejatinya tidak bisa berhenti, kita tidak bilang kita sudah game over, tapi kita tetap harus bekerja, menceritakan, menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus tetap hidup kepada orang-orang di luar sana. Nah, yang ketiga, yang terakhir, selain Yesus itu tetap bekerja di tengah-tengah kehilangan pamornya, ternyata kehilangan pamor ini yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu adalah justru penggenapan dan rencana Allah, rencana Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Makanya prajurit-prajurit Romawi itu tidak sadar ya, mereka itu sebagai pelaku utama sebenarnya di Matius 27 ini. Ya, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal ke-53, itu di situ dijelaskan ia, ya, dianiaya, ia sangat dianiaya, ia sangat teraniaya. Ya, di sana dikatakan ini adalah nubuat tentang Mesias yang akan datang di perjanjian baru. Ia disakiti, kemudian tetapi ia tidak membuka, dia tidak melawan, dia tidak membuka mulutnya sedikit pun. Artinya apa? Kita diperlihatkan bagaimana Yesus yang tabah, menggenapi rencana Bapanya di surga, menggenapi rencana dirinya sendiri di dunia ini. Karena kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa melawan, tapi Yesus tidak lakukan itu, dia tabah dan setia. Makanya tidak berlebihan kalau kita bilang bahwa sesungguhnya Yesus tidak game over. Sesungguhnya mahkota kemuliaan itu justru adalah mahkota duri yang dikenakan kepada Kristus, yang dikenakan oleh Kristus. Ya, yang kemuliaannya tidak pernah hilang. Kenapa? Karena dengan mahkota duri ini, Yesus menggenapi rencana Allah, Yesus mengerjakan pekerjaannya sampai tuntas. Nah, karena itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, sahabat Naro, yang sangat penting bagi kita orang yang tinggal di Indonesia, terlebih yang mungkin teraniaya, yang sudah minoritas teraniaya, tidak dianggap gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan iman kita kepada Kristus, dan jangan sampai kita kalah. Yang pertama, apakah kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai fokus, sebagai tujuan, sebagai arah pandangan kita? Karena kalau kita tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai fokus kita, sebagai tujuan pandangan kita di depan, maka kita akan tergoyahkan dengan ajaran-ajaran lain. Dan kita akan bisa murtad. Tadi sudah saya singgung bahwa ilah-ilah yang lain itu adalah ilah-ilah yang direkayasa oleh manusia, yang terlihat sempurna, dibikin-bikin sempurna, supaya terlihat Allahnya itu tidak pernah mengalami kekalahan, tidak pernah mengalami penderitaan, ya. Tapi ujung-ujungnya tidak mampu menyelamatkan kita ke surga, tidak mampu menanggung dosa kita. Bahkan harus kita sendiri yang menanggung dosa kita. Itulah ilah-ilah yang dipercayai di luar Kristen. Ya, jadi sekali lagi jangan samakan Tuhan kita dengan Tuhan di luar Kristen. Nah, yang kedua, tetap tabah di dalam panggilan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus perlihatkan, dia tetap tabah di dalam penggenapan rencananya. Mungkin saat ini kita merasa menderita, kita merasa sakit, di dalam kita merasa ini panggilan saya, tapi kenapa begitu sakit? Jangan sampai kita membalaskan dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ya mungkin ada perkataan diam itu adalah emas, mungkin paling tepat dan sempurna dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang ketiga adalah setia memberitakan Injil kebenaran. Seperti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan di tengah-tengah kehilangan pamornya, kewibawaannya mungkin gitu ya, tengah-tengah tekanan, tetapi Yesus masih mengetuk hati Pilatus supaya dia bisa bertobat. Yesus masih berani memberitakan kebenaran itu. Yesus masih memberikan pengharapan kepada Pilatus. Maka kita pun sebagai orang yang teraniaya mungkin tetap harus memberitakan Injil itu kepada orang-orang di luar sana yang tidak percaya, bahkan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kiranya ini boleh menjadi kekuatan
di dalam kita menyambut Paskah nanti, dan semoga kita semua ada dalam perlindungan Tuhan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, juga terlebih khusus buat sobat Naro yang beragama Muslim yang sedang mudik, mungkin persiapkan Lebaran. Selamat mudik ya, hati-hati di jalan. Dan buat kalian yang beragama Kristiani, selamat juga menyambut dan merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.